Ya Allah rahimah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصره إلا إياه فأجره كأجر المعتمر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك شاهدين. Masyaallah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat Islam, iman, ihsan, istiqomah, sehat, sempat bisa jumpa di tempat mulia, di waktu mulia, masih dalam bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan, diiringi salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua keluarganya beserta seluruh pengikutnya yang mulia. Izinkan Al-Khatib menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan bulan Rajab ini agar amalan ibadah kita maksimal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, 27 Rajab, peristiwa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Allah berangkatkan tidak tanggung-tanggung, tembus 7 lapis langit dan mendapatkan oleh-oleh perkara agung yang sangat besar. Dikatakan bahwa mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj setelah Al-Quran. Subhanallah, Maha Suci Allah, sebagaimana yang ayatnya kita hafal dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebagian malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Yang menarik, ada pendapat bi'abdihi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan hambanya.
ternyata merupakan panggilan kasih sayang yang mendalam. Maka jika ada dalam Al-Quran atau hadis disebut kata-kata hamba, abdun, maka menunjukkan tersayang, yang disayangi. Begitu pula sulit dilupakan di kepala kita, Allah juga menjelaskan melalui Nabi Muhammad SAW untuk sepertiga malam, ya ibadi, dengan menyebut wahai hamba-hambaku. Buat apa? Buat bangun di sepertiga malam dengan panggilan kasih sayang. Yang menarik selanjutnya, yaitu tidak lepas dari latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Diawali dengan peristiwa sedih disebut dengan Amul Huzni, meninggal dunia istri tercinta Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal dunia juga pamannya yang disayanginya, Abu Thalib, yang merupakan pembela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat kehilangan, duka, bela sungkawa, sedih yang mendalam, sehingga Allah ingin memberi motivasi tingkat tinggi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya jalan-jalan Rihlatul Iman, untuk membakar semangat perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar bangkit kembali, tidak terlalu dalam untuk kesedihannya yang ditinggal orang tercintanya. Maka Allah berangkatkan dengan peristiwa yang dapat kita ambil pelajaran, di antaranya sholat. Maka dari itu, kita yang sama dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana manusia, kalau dilihat dari sifat kemanusiaan, ada sedih, ada duka, ada musibah, ujian, cobaan dari Allah SWT. Jalan keluarnya seperti yang kita ambil pelajaran dari Isra dan Mi'raj, yaitu sholat. Karena ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama jika kita dalam keadaan sedih, bela sungkawa, duka, banyak yang harus diperjuangkan, apalagi dekat pemilu. Bagaimana minta tolongnya kepada Allah? Allah menjelaskan, yaitu dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya itu merupakan hal yang luar biasa berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berbahagia kita yang sudah mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus ketika dapat perintah sholat, makin semangat dalam menjalankan rukun Islam yang kedua itu. Karena sesungguhnya itulah yang kita dapat. Makin banyak kita sholat, makin banyak Allah beri rahmat. Makin banyak kita sholat, makin banyak derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak kita sholat, makin banyak rezeki Allah berikan kepada kita. Makin banyak kita sholat, makin banyak solusi jalan keluar Allah berikan kepada kita. Makin banyak kita sholat, makin banyak kenikmatan yang pasti Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad memberi motivasi agar kita semangat lagi, terutama dalam menjalankan sholat.
yaitu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan di awal pembukaan khutbah ini, yang mana Nabi tegaskan Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya dia bersuci, dia wudu, ila sholatin maktubatin, untuk sholat wajib seperti kita sekarang ini adalah sholat wajib Jumatan, ajruhu ka'ajril hajjil muharram, maka Allah berikan pahalanya sebagaimana orang yang berhaji ke Mekah al-Muharramah. Beruntung kita yang menjaga sholat kita, karena Allah kasih pahala haji. Dan kita tahu sendiri pahala haji sulit dilupakan. Sabda Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nggak ada pahala haji yang mabrur kecuali surga. Maka dari itu, berbahagia kita yang menjaga sholat wajib kita khususnya, karena diberikan pahala haji ke Baitullah. Dengan kata lain, dibuka pintu surga untuk kita yang menjaga sholat dari rumah. Juga ada lanjutan hadisnya, duha, siapa yang memang keluar dari rumahnya untuk sholat duha, la yansuru illa iyyahu, nggak ada maksud lain kecuali mau sholat duha, ajruhu ka'ajril mu'tamir, maka pahalanya Allah berikan seperti pahala orang yang umroh. Berbahagia kita yang senang sholat duha, karena Allah catat kita orang yang melaksanakan sholat duha itu sebagai orang yang umroh. Maka jangan heran kalau ada orang menjawab, mau kemana? Saya mau umroh. Berarti orang itu sholat duha. Walaupun 2 rakaat, pahalanya luar biasa. Umroh yang sekarang 35 juta kalau kita bayar sendiri. Mau kemana? Saya mau haji. Itu berarti dia mau mengerjakan sholat fardu wajib, karena pahalanya Allah nilai seperti berhaji. Dan tidak ada pahala orang haji yang mabrur kecuali surga. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan Rajab ini, Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan an Anasin, dari Anas ibni Malik bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Apa amalan Rajab dalam hadis ini? Ditegaskan bahwa idza dakhala, Nabi kalau masuk Rajab, bulan Rajab, qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa fi riwayatin wa barik lana fi Ramadan. Nabi itu ketika memasuki bulan Rajab membaca doa, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi kami di bulan Sya'ban nanti, dan juga sampaikan umur kami nanti jumpai bulan Ramadan. Ada riwayat lain ujungnya sama, wa barik lana fi Ramadan, ya Allah, dan juga berkahi kami nanti di bulan Ramadan. Yang terakhir, amalan bulan Rajab ini, ijazah dari Habib Salim Asy-Syakiri, Hadramaut Yaman, yang diyakini sudah hafal. Ada dalam kitab Kanzun Nazah was Surur, man qara'a fi akhiri Jum'ah, barang siapa yang membaca di Jumat terakhir min Rajabah, dari bulan Rajab ini, berarti sekarang Jumat terakhir Rajab, wal khatibu 'alal mimbar, dan khatibnya naik ke atas mimbar seperti sekarang, khatibnya di atas mimbar, khamsan wa salasina marratan, 35 kali, maka dapat pahala sebanyak yang Allah berikan untuk kita, yaitu la tanqati'ud dirham,
tidak akan terputus keuangan kita min yadihi tilka sana di sepanjang tahun ini. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Seperti itu Allah berikan pahala kepada kita tahun ini, rezekinya langsung Allah sejahterakan. Amin ya rabbal alamin. Berbahagialah kita yang mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan. Bagi yang belum, mari semenjak saat ini, mulai dari diri kita sendiri dan dari hal yang sederhana seperti yang disebutkan, sampai tutup usia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.